Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kultum yang insya Allah akan memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Kultum ini akan disampaikan oleh Rafif dengan tema Isra Miraj. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Mari kita simak bersama kultum yang akan disampaikan oleh Rafif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimatullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan sejenak kembali salah satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra dan Mi'raj, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai umat muslim. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang Allah karuniakan kepada Rasulullah SAW. Isra artinya ialah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit tertinggi. Semua hal ini terjadi dalam satu malam sebagai mukjizat yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimatullah. Salah satu inti dari Isra Mi'raj ialah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dalam ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan istilah hambanya, Abdullah, yang menunjukkan status tertinggi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba. Penghambaan ini bukan hanya sekedar untuk tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati, pikiran, dan amal perbuatan yang semuanya diarahkan untuk mengabdi kepadanya. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah manifestasi nyata dan dari penghambaan kita sebagai seorang muslim yang beriman. Dengan sholat kita menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan yang kokoh dengannya. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat, beliau menjadi teladan bagi kita dalam menjaga ibadahnya. Sholat bukan sekedar rutinitas harian, melainkan sarana untuk menyucikan jiwa, memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama." Melalui sholat, kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Salat juga mengajarkan kita untuk disiplin, sabar, dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada ibadah ritual saja.
tetapi juga mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sesuai dengan syariat-syariat Islam, baik dalam bekerja, bermuamalah, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala hal. Setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasari pada ridho-Nya. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dalam umat Islam. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan Masjidil Aqsa yang menjadi simbol persatuan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa persatuan adalah kunci kekuatan kita. Ketika umat Islam bersatu dalam akidah, ibadah, dan perjuangan, maka kita akan menjadi umat yang kuat dan dihormati. Namun persatuan ini hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi apabila kita lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan kembali kewajiban kita sebagai hamba Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah yang Maha Esa melalui sholat dan penghambaan total. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, saling membantu dan menegakkan keadilan. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengalami berbagai ujian berat sebelum Isra Mi'raj, termasuk wafatnya Khadijah, istri tercinta beliau. Namun melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah menunjukkan kasih sayangnya dan memberikan kekuatan kepada Rasulullah SAW untuk terus berdakwah. Hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memperbaiki diri, tingkatkan kualitas sholat kita, perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hidup kita lebih bermakna dan menjalankan perintah. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diberi kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang sudah disampaikan oleh Rafif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan baik lahir maupun batin, serta menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dan beriman dalam menghadapi segala ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.